Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Jenita Eka Astiadi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan sebuah platform yang digunakan untuk membuat media pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang terdapat dalam platform ini. Platform ini bernama Aslamber Studio, di mana dia memiliki beberapa fitur seperti 3D konten, kemudian 2 dimensi konten, kemudian virtual object, dan lain-lain. Nah, di sini kita mulai dengan membuat sebuah desain baru dengan klik tanda tambah di sebelah kiri. Kemudian muncul sebuah seperti kanvas. Di sini kosong karena belum membuat apa-apa. Nah, kemudian di sini saya akan mulai menambahkan elemen 3 dimensi. Di sini saya klik 3 dimensi. Nah, kemudian saya langsung ke free, menuju menu free, di mana di sini terdapat elemen-elemen 3 dimensi yang gratis. Nah, di sini saya memilih nature karena saya ingin membuat sebuah siklus air. Saya membutuhkan pegunungan di sini. Saya memilih elemen pegunungan. Nah, kemudian nunggu untuk download, dan di sini saya bisa mengatur elemen tersebut dengan sesuai dengan keinginan saya. Di sini saya bisa melakukan rotate dan scale atau mengubah ukuran dari elemen tersebut. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah island atau pantai, di mana di sini saya membuat sebuah daerah perairan yang nantinya membantu untuk siklus air tersebut. Kemudian di sini saya akan menambahkan elemen-elemen pendukung seperti rumah. Kemudian nanti juga saya akan menambahkan sebuah pohon kelapa yang mendukung interior dari rumah itu sendiri. Nah, di sini saya mulai menambahkan pohon. Saya memperkecil ukuran dari pohon tersebut supaya lebih realistis. Nah, kemudian di sini saya mulai menambahkan teks 3 dimensi yang merupakan judul dari desain yang saya buat. Di sini saya meletakkannya di paling belakang. Kemudian saya mengganti warnanya menjadi orange kuning supaya terlihat berbeda kontrasnya. Kemudian saya juga tidak lupa menambahkan elemen lain seperti 2 dimensi. Nah, di sini saya menambahkan sebuah elemen yang saya impor dari file internal saya. Di sini saya mencoba untuk mengimpor sebuah awan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, mungkin seperti ini gambarannya. Kemudian saya juga mengimpor, di sini saya juga mengimpor sebuah matahari. Nah, di sini saya juga mengatur seberapa besar matahari yang saya inginkan menggunakan scale. Nah, setelah itu saya juga menambahkan lagi untuk awan. Nah, di sini saya mencari weather. Nah, di sini terdapat beberapa awan yang dapat dipilih. Di sini saya memilih elemen hujan.
saya juga mengatur ukuran dari awan itu sendiri. Kemudian saya juga menambahkan awan mendung di sebelah yang akan saya letakkan di sebelah awan biasa yang tadi telah saya impor. Saya atur untuk peletakannya. Nah, kemudian saya menambahkan arrow atau panah untuk menunjukkan proses dari siklus tersebut. Nah, di sini saya mengatur mulai dari ukuran, kemudian arah dari panah itu sendiri, kemudian letak dari panah itu sendiri di sebelah mana. Nah, di sini saya meletakkan panahnya di sebelah sini dan saya sedikit mengatur peletakan dari tiap-tiap elemen matahari dan awan. Kemudian di sini saya menambahkan judul dari proses itu sendiri. Misalnya di sini saya membuat sebuah teks di mana dia berjudul evaporasi. Nah, evaporasi sendiri adalah air yang menguap akibat panas matahari kemudian membentuk awan hitam. Nah, di sini saya akan tempatkan teks tersebut di tanda panah. Nah, seperti ini. Kemudian saya atur posisi dari teks itu. Nah, kemudian saya juga menambahkan lagi teks yang sama, namun dengan judul yang berbeda. Untuk sekarang ini adalah kondensasi, di mana kondensasi sendiri merupakan kumpulan uap air yang mengalami pengembunan. Nah, kemudian membentuk titik-titik air di awan. Nah, ini saya letakkan di antara awan putih dan awan gelap karena prosesnya terjadi di antara itu. Kemudian saya juga membuat proses yang ketiga, yaitu presipitasi, di mana titik-titik air yang berada di dalam awan tersebut turun menjadi hujan. Nah, untuk awannya ini bergeser dikarenakan ia tertiup angin. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini juga saya bisa menambahkan video melalui fitur video. Di sini saya menambahkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian saya download dan saya masukkan di desain ini. Nah, di sini saya mengatur supaya videonya dapat terlihat dengan jelas. Nah, untuk videonya sendiri kita bisa memilih untuk autoplay, kemudian looping di sebelah kanan. Di sini saya mengaturnya menjadi autoplay dan looping. Nah, atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Lalu kemudian di sini saya menduplikat desain saya yang pertama. Hal ini bertujuan untuk agar saya dapat menambahkan efek-efek dari
elemen. Nah, di sini saya menghapus di sini saya mulai menggantikan warna backgroundnya menjadi sesuai dengan yang saya mau. Di sini saya ganti scene 2 menjadi keadaan yang agak gelap atau abu-abu karena di situ keadaannya sedikit mendung. Kemudian saya mengganti yang nomor 3 itu menjadi keadaan yang gelap karena mendung dan hujan. Kemudian yang terakhir di sini saya menggantikannya dengan warna terang karena itu merupakan proses keseluruhannya. Nah, di sini saya menambahkan sebuah teks 3D yang nantinya ini akan digunakan menjadi tombol dari tiap scene-nya. Nah, di sini saya atur. Kemudian saya menambahkan interactivity dengan tappable. Ini memungkinkan untuk teksnya dapat diklik. Kemudian saya targetkan ke scene 2. Saya apply. Nah, di sini ketika saya klik next di scene 1, maka scene-nya akan berubah menjadi scene 2. Nah, ini saya lakukan berulang di scene selanjutnya hingga scene keempat. Nah, di Assembler sendiri terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu 3 dimensi, yaitu menambahkan sebuah elemen berbentuk 3D, kemudian image atau elemen yang berbentuk 2 dimensi, kemudian bisa menambahkan video dan audio. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur interactivity supaya lebih bagus dan lebih interaktif. Kemudian untuk scene keempat sendiri saya tulis sebagai repeat karena dia bisa mengulang ke depan gitu, seperti itu. Semuanya saya atur menjadi tappable supaya dapat diklik di tulisan repeat atau next. Kemudian di sini saya mencoba untuk preview dari desain yang saya buat. Nah, kelihatannya akan seperti ini. Awalnya airnya akan menguap, kemudian membentuk awan, awannya membentuk hujan, dan kemudian airnya turun ke tanah dan kembali lagi ke laut. Seperti itu. Nah, di sini saya juga bisa menambahkan thumbnail dari masing-masing scene. Nah, seperti ini desain yang dapat dibuat melalui Assembler. Kemudian masing-masing desain ini bisa di-set kameranya sehingga penonton tidak perlu menggeser kameranya lagi. Nah, di sini saya mencoba untuk publish dari desain yang saya buat. Kemudian
Sini kita diminta untuk memasukkan judul dari desain yang kita buat. Di sini saya memasukkan judul siklus air. Nah, kemudian saya memberikan deskripsi singkat untuk siklus air sendiri. Kemudian di sini saya diminta untuk memasukkan kategori dari desain yang saya buat. Sebelumnya saya membuat thumbnail terlebih dahulu untuk desainnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya memasukkan kategori yang masuk dengan desain yang saya buat. Di sini saya menggunakan nature, kemudian next. Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana seseorang akan melihat desain kita. Nah, sebelum publish kita harus memilih salah satu dari 3 yang ditawarkan, mulai dari view in 3D, pop-up, kemudian place around. Di sini saya memilih untuk view in 3D. Kemudian saya publish dan saya akan mendapatkan sebuah kode QR yang dapat diakses melalui handphone masing-masing. Mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya sendiri, Assembler merupakan suatu platform yang dapat digunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif di bidang mata pelajaran apa saja. Kemudian fitur yang tersedia pun banyak, seperti 3 dimensi, gambar, kemudian teks, kemudian video, dan dapat juga mengimpor sebuah audio. Jadi platform ini sangat berguna untuk membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.